Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik, menyertai kami di setiap saat. Kami bersyukur untuk berkat perlindungan Tuhan, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Karena pertolongan-Mu saja kami dapat melalui semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan juga kami taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 104. Saya akan membaca Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Tertulis demikian. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ada cerita tentang seorang siswa yang melamun di kelas saat pelajaran sedang berlangsung. Matanya memandang ke arah jendela, lalu tiba-tiba ia mendengar namanya dipanggil-panggil oleh ibu guru. Ia pun dimarahi karena melamun dan tidak fokus memperhatikan penjelasan dari guru di depan kelas. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata setiap orang menghabiskan sekitar 30% waktu untuk melamun. Hanya seringkali banyak orang yang tidak menyadarinya. Melamun atau istilah lainnya, merenung, sebenarnya merupakan hal yang normal dan salah satu bentuk atau cara berpikir di mana pikiran kita membayangkan suatu keadaan, sebuah rencana, situasi di masa lalu, atau visi masa depan, dan sebagainya. Tapi melamun terus-menerus memang bukanlah hal yang baik. Keseringan melamun bisa menjadi tanda adanya gangguan secara psikis, dan ini tidak baik juga bagi tubuh kita secara jasmani. Dalam ayat 34 dari Mazmur 104 ini tertulis, biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Di sini kita perhatikan ada kalimat, biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Apa yang dimaksud dengan renungan di sini? Tidak lain adalah pikiran kita, termasuk juga lamunan kita. Saat kita melamun, berpikir atau merenungkan sesuatu, jagalah agar apa yang ada dalam pikiran kita merupakan perkara-perkara yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Karena itu biarlah apa yang kita pikirkan selaras dengan firman-Nya. Ibarat seperti sebuah suara, renungan kita, lamunan kita, pikiran kita dapat terdengar oleh Tuhan. Walaupun kita tidak menyuarakan atau tidak mengutarakannya, Tuhan dapat mengetahui dan mendengar apa yang kita bisikkan dalam hati kita. Setiap gambar dan rencana yang terbentuk dalam pikiran kita, Tuhan tahu. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita hendaknya mengisi, menjaga dan mengatur pikiran kita dengan firman Tuhan, supaya pikiran kita baik dan manis di hadapan Tuhan. Jangan biarkan pikiran kita kosong karena iblis dapat masuk dan menguasainya. Fokuskan pikiran kita kepada Tuhan dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam segala perkara. Pikirkan yang baik dan benar, termasuk juga ketika kita sedang dalam masalah dan pergumulan hidup, ketika kita sedang mengalami penyakit,
dan berbagai kesukaran, arahkan pikiran kita pada Tuhan dan firman-Nya, supaya pikiran dan renungan kita baik dan manis terdengar kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saat ini sedang kita pikirkan? Apa yang saat ini sedang saudara lamunkan? Apa yang sedang kita renungkan? Jangan biarkan iblis dan perkara dosa menguasai pikiran kita. Tapi mari sekali lagi jaga pikiran kita agar manis dan indah di hadapan Tuhan. Jangan biarkan duka cita membelenggu, tapi izinkan sukacita Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Pikirkanlah janji-janji Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan. Bersyukurlah dan pujilah Tuhan selagi kita masih ada di bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Lewat kebenaran firman-Mu kami mengerti bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan tahu apa yang ada di dalam setiap pikiran kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Jamah hati dan pikiran kami. Penuhi dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Penuhi kami dengan firman-Mu. Berikan kami pengertian daripada-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang lebih mengenal Tuhan, hati yang lebih lagi mengerti akan setiap keadaan. Kuasailah kami ya Roh Kudus, sehingga apa yang kami pikirkan selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang telah memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami mohon perlindungan-Mu di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupilah kami Tuhan dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan melawat dan menyembuhkan dan memberikan jalan keluar. Kuasa mujizat-Mu Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon ampun atas dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Jamah setiap hati, agar mereka mengenal akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.